Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh dibangunkan di pagi hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan nafas kehidupan dan hari yang baru bagi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Maka kami bermohon agar kiranya firman-Mu senantiasa menuntun setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita merupakan bahagian dari peristiwa sebelum Yesus terangkat ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-6, di situ dituliskan bahwa ketika Yesus hendak terangkat ke sorga, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Tuhan, pada masa ini, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tetapi Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Jadi Yesus tidak menjawab kapankah dia akan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas murid-murid pada saat itu, mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Roh Kudus turun ke atas kita? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua disebutkan bahwa Roh Kudus itu sudah turun pada hari Pentakosta. Sekali lagi, Roh Kudus sudah turun atas kita. Maka dengan demikian mari sadari bahwa kita semua, Anda dan saya, semua orang yang percaya, adalah saksi-saksi Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa berita dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Maka jangan tunggu orang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Karena ibu, bapa, dan saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka beritakanlah firman Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Saudara-saudara, Yesus pernah berkata begini, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Ditulis dalam Lukas 10 ayat 2. Artinya adalah ada banyak orang yang rindu untuk menerima Kristus. Ada banyak orang yang rindu untuk menerima Kristus.
tapi tidak banyak orang yang menyadari panggilannya sebagai saksi Kristus. Terkadang bahkan terlalu sering kita dalam hidup ini disibukkan dengan perkara mencari uang dan uang. Terlalu sering kita dalam hidup ini disibukkan dengan berbagai perkara kesenangan-kesenangan duniawi. Bahkan sering sekali kita menjalani hidup ini di dalam kebencian dan kedengkian. Maka hari ini bagi kita yang mendengarkan renungan ini, mari sadarilah apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 35. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Kita adalah saksi Kristus yang harus menyaksikan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena masih boleh mendengarkan firman-Mu di hari ini yang menyadarkan kami bahwa kami adalah saksi-saksi yang harus melihat bahwa ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tolong ajari kami selalu Tuhan, agar kami semakin menyadari akan tugas panggilan kami dalam hidup ini. Di dalam doa ini, kami kembali menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam penyertaan-Mu. Damai sejahtera Allah kiranya bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.